selamat datang di video Berlangkah Juni. Di sini kita akan membahas tur dan tutorial penggunaan Business Financial Log and Report dari Loka Finance by Loka Juni. Business Financial Log and Report adalah planner terbaru dari kami, dihadirkan khusus untuk kebutuhan bisnis dengan fitur yang lebih upgrade, mulai dari pencatatan penjualan dan pengeluaran, tracking utang piutang, dashboard lengkap bulanan dan tahunan, laporan laba rugi otomatis, hingga cash flow dan saldo per akun secara real time. Pada saat kamu baru menggunakan plannernya, di sheet pertama adalah sheet instruction, kamu dapat melihat beberapa item. Yang pertama, panduan penggunaan. Di sini kamu bisa melihat link guidebook dan link video tutorial yang sedang kamu nonton sekarang, cara mengakses plannernya, sampel dari planner yang sudah terisi, dan notes bahwa kamu hanya dapat mengisi sel yang berwarna putih. Jadi, jangan menambahkan baris secara manual, baik di atas, di bawah, ataupun di tengah, karena dapat mengubah formula. Pada saat kamu baru menggunakan plannernya, file yang akan kamu dapatkan adalah file view only atau hanya lihat seperti tulisan di sini. Kamu perlu menyalin atau mengcopy filenya terlebih dahulu sebelum digunakan. Klik file, pilih buat salinan atau make a copy, lalu atur lokasinya, di mana file tersebut ingin kamu simpan, pilih, lalu buat salinan. Nah, sebelum menggunakan plannernya, kamu perlu melengkapi setup terlebih dahulu. Klik sheet setup, lalu kamu dapat mengisi account, cash in, cash out, dan juga produk. Yang pertama, account. Di sini kamu bisa menginput bank, e-wallet, ataupun cash kamu di sini dan menginput saldo awal yang tertera di masing-masing akunnya. Kemudian di cash in terdiri dari 3 kategori, penjualan, pendapatan lainnya, dan pendanaan. Di penjualan, kamu bisa mengisi nama-nama dari produk yang kamu jual dalam bisnismu. Kemudian pendapatan lainnya, jika terdapat sumber revenue atau pendapatan lain selain dari penjualan produk, kamu bisa menginputnya di sini. Lalu pendanaan adalah modal yang masuk ke bisnis. Bisa dari modal pribadi, investor, dan lain-lain. Selanjutnya, di cash out, ada biaya pokok atau COGS, operasional, dan pengeluaran lainnya. Biaya pokok atau cost of goods sold adalah variabel biaya yang dikeluarkan untuk keperluan produksi, seperti bahan baku, packaging, termasuk gaji karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Selanjutnya, operasional adalah variabel biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional, misalnya biaya sewa tempat, gaji karyawan lainnya, listrik dan air, iklan, dan lain-lain. Untuk pengeluaran lainnya adalah variabel biaya yang dikeluarkan untuk selain kebutuhan produksi dan operasional. Di bagian sini ada kategori cash in dan cash out yang lain, yaitu piutang dan utang. Ini tidak perlu kamu isi ya, karena sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya adalah produk atau price list. Di sini kamu bisa menuliskan harga satuan dari setiap produk yang kamu jual. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa keterangan yang bisa kamu baca berkaitan dengan definisi setiap kategori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ada notes. Berkaitan dengan cash in dan cash out ini, akan ada pajak dan biaya lainnya yang diinput pada sheet transaction. Notes-nya adalah, untuk cash in yang dihitung sebagai pendapatan adalah nilai bersih atau net amount, tidak termasuk pajak dan biaya lainnya. Sedangkan cash out, pengeluaran dihitung berdasarkan total yang dibayarkan atau total amount, termasuk pajak dan biaya lainnya, karena biaya-biaya tersebut juga keluar dari kas bisnis kamu. Selanjutnya adalah sheet transactions. Sheet ini adalah sheet utama dari Business Financial Log and Report. Karena pada sheet ini, kamu akan menginput setiap transaksi yang terjadi setiap harinya. Data dari sheet ini juga yang akan digunakan untuk seluruh laporan keuangan dan dashboard yang ada di planner ini. Terdapat 3 tabel utama, yaitu cash in, cash out, dan balance. Kita masuk ke cash in terlebih dahulu. Di cash in ada beberapa kolom yang perlu kamu isi. Yang pertama adalah tanggal transaksi, yang kedua adalah tipe transaksi,
yang terdiri dari penjualan, pendapatan lainnya, pendanaan, pelunasan piutang. Selanjutnya adalah kategori yang akan muncul sesuai dengan tipe transaksi yang kamu pilih. Selanjutnya adalah quantity, ini khusus untuk tipe transaksi penjualan. Lalu ada amount atau jumlah, pajak jika ada pajak yang dibayarkan oleh pihak customer, biaya lainnya jika ada biaya lainnya yang perlu dibayarkan oleh pihak customer atau pihak lain, diskon jika ada diskon yang diberikan oleh bisnismu untuk penjualan produk, kemudian account apa yang digunakan untuk transaksi uang masuk, lalu status apakah transaksi tersebut sudah lunas atau piutang, jumlah piutang diisikan jika status adalah piutang atau belum lunas, dan keterangan jika diperlukan. Nah, kita coba lihat beberapa transaksi yang sudah dituliskan di sini. Yang pertama adalah transaksi penjualan. Misalnya, di input tanggal 5 Agustus, ada tipe transaksi penjualan untuk produk 1 dengan jumlah penjualan 50 pieces, dengan total harga produknya adalah 1.500.000, kemudian terdapat pajak 15.000 dan biaya lainnya 5.000 yang perlu dibayarkan oleh customer, dan ada diskon 50.000 dari bisnis kita. Di sini akan terhitung otomatis net amount yang merupakan harga produk dikurangi diskon, dan total amount yaitu total yang harus dibayarkan oleh customer yang terdiri dari net amount ditambahkan pajak dan ditambahkan biaya lainnya. Nah, di sini misalnya customer sudah membayarkan melalui account BNI. Namun, statusnya adalah piutang karena customer baru membayar DP 50%. Nah, jadi di sini yang sudah dibayarkan adalah baru 50% dari total 1.450.000 dan jumlah piutangnya adalah 725.000. Nah, karena dia masih ada piutang ataupun jumlah yang belum dibayarkan, maka statusnya piutang. Selanjutnya satu lagi contoh untuk penjualan. Misalnya tanggal 9 Agustus ada penjualan untuk produk 2 dengan jumlahnya 20 dengan total produknya 600.000. Di situ ada pajak 600 rupiah dan biaya lainnya 500, maka net amount-nya adalah 600 dan total amount atau total yang harus dibayarkan oleh customer adalah 600.100. Nah, customer tersebut membayar dengan account QRIS dan statusnya lunas. Oke, contoh lainnya adalah misalnya pendanaan. Pendanaan pada tanggal 11 Agustus ada pendanaan yang masuk yaitu modal dari owner sebanyak 5 juta dan masuknya ke Mandiri. Selanjutnya pelunasan piutang. Nah, khusus untuk transaksi pelunasan piutang ini juga perlu dituliskan secara berkesinambungan dengan catatan utang piutang yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, pelunasan piutang ini misalnya tanggal 20 Agustus pernah ada yang melakukan utang. Nah, di sini customer ingin membayarnya. Misalnya 20 Agustus pelunasan piutang itu pelunasan piutang customer sebesar 725.000. Berarti di sini contohnya adalah customer yang ini yang tadi dia membayar DP 50%, di sini dia melakukan pelunasannya sebanyak 725.000 dengan account BNI dan statusnya sudah lunas. Begitu seterusnya. Khusus untuk tipe transaksi pelunasan piutang, jika ada transaksi cash in yang belum lunas, di sini cashnya tadi ada customer yang bayar 50%, berarti masih ada jumlah piutangnya 725.000 yang belum dibayarkan. Pada saat menginput transaksi pembayarannya atau pelunasan piutang, kamu tidak perlu mengubah catatan transaksi sebelumnya. Jadi langsung saja ditambahkan catatan yang tadi ini, pelunasan piutang, berapa jumlah piutang yang dibayarkan, dan statusnya menjadi lunas. Jadi kamu tidak perlu mengubah transaksi sebelumnya, misalnya yang ini jadi lunas. Tidak perlu diubah, karena itu akan mengubah kalkulasi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya adalah cash out atau uang keluar. Di sini sama seperti cash in, ada kolom tanggal yaitu tanggal transaksi, kemudian tipe transaksi. Di sini ada tipe transaksi biaya pokok atau COGS, operasional, pengeluaran lainnya, piutang keluar, dan pembayaran utang. Kemudian ada kategori yang akan muncul sesuai dengan tipe transaksi yang dipilih.
net amount ataupun jumlah yang perlu kamu bayar atau keluarkan di luar pajak dan biaya lainnya. Kemudian ada pajak jika ada, biaya lainnya jika ada, dan total amount yaitu total uang yang perlu kamu keluarkan, terdiri dari net amount ditambah pajak ditambah biaya lainnya. Kemudian account apa yang kamu gunakan untuk membayarkan. Kemudian status, apakah statusnya sudah lunas ataupun utang. Kemudian jumlah utang, jika statusnya masih utang ataupun belum dibayarkan. Dan keterangan jika diperlukan. Sekarang kita coba nih untuk melihat masing-masing tipe transaksinya. Yang pertama, contoh di sini ada tipe transaksi tanggal 1, tipe transaksi biaya pokok atau COGS dengan kategori bahan baku sebesar 500.000. Ada pajak yang perlu dibayarkan 5.000, biaya lainnya 1.000. Lalu di sini statusnya utang, jadi belum dibayarkan kepada vendor atau supplier. Statusnya utang, jumlah utangnya sebesar 500.000. Kemudian kita coba lagi operasional, misalnya tanggal 7 Agustus. Ada tipe transaksi operasional, kategorinya gaji admin sebesar 500.000. Kemudian ada pajaknya 50.000 dan biaya lainnya 2.500, misalnya biaya admin. Jadi total yang harus kita keluarkan adalah 552.500 rupiah dengan menggunakan account Danamon dan statusnya sudah lunas, sudah dibayarkan. Itu operasional. Contoh lainnya pengeluaran lainnya, misalnya tanggal 11 ada tipe transaksi pengeluaran lainnya. Kemudian kategori pengeluaran lainnya 3 sebesar 300.000. Ada pajak 30.000, kemudian total amount-nya adalah 300.000 ditambah pajak 30.000 dikeluarkan dengan menggunakan account BNI dan statusnya lunas. Ini jika statusnya lunas berarti tidak ada jumlah utang. Kemudian contoh lagi adalah pembayaran utang. Nah, jika teman-teman ingat, tadi pembayaran utang adalah pembayaran utang bisnis ke pihak tertentu atas uang yang dipinjamkan ataupun pembayaran ke vendor atau supplier atas pengambilan barang yang belum dibayar lunas. Nah, kita coba untuk misalnya pembayaran utang. Di sini ada kategorinya, ada pembayaran utang ke bank, ke vendor dan lainnya. Di sini contohnya kita utang ke bank 150.000, kemudian ada pajaknya 15.000 dan biaya lainnya 1.000, maka total yang harus dibayarkan adalah 166.000 dengan account BNI dan statusnya lunas. Terus contoh lainnya adalah untuk tipe transaksi piutang keluar. Misalnya tanggal 6 Agustus ada piutang keluar. Piutang keluar adalah uang kas bisnis yang dipinjamkan kepada karyawan atau tim internal ataupun pihak lainnya. Jadi misalnya di sini tipe transaksi piutang keluar, kategorinya piutang ke karyawan atau tim. Jadi ceritanya di sini ada karyawan atau tim yang meminjam uang kepada bisnis sebesar 500.000 dan ada biaya lainnya 2.500, misalnya biaya admin, maka total uang kita yang keluar adalah 2.500 rupiah. Account yang digunakan adalah BNI dan keterangannya nama peminjamnya Ana meminjam. Nah, di sini kita mau langsung lanjut dulu ke utang piutang karena berkaitan sebelum kita pindah ke balance. Jadi di utang piutang ini, kalau misalnya nih tadi ada piutang keluar, berarti di sini kan ada karyawan yang meminjam uang. Nah, contohnya yang ini. Pada tanggal 6 Agustus, Ana meminjam sebesar 500.000 rupiah. Maka di utang piutang, di piutang di sini kita catat tanggal 6 Agustus, Ana jenis piutangnya itu piutang internal, meminjam sebesar 500.000. Tanggal jatuh temponya ada 2 September dengan statusnya belum lunas. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu ke balance. Balance ini adalah transaksi antar akun internal. Jadi kalau misalnya teman-teman ada transaksi antar akun bisnisnya, akun internal bisnisnya, bisa digunakan yang ini. Misalnya pada tanggal 1 Agustus ada transaksi 1 juta dari akun BNI dipindahkan ke BRI. Kalau misalnya di antara transaksi ini ada biaya admin, teman-teman bisa menginputkan biaya adminnya di cash out. Misalnya tanggal 1 Agustus ada transaksi 1 juta dari BNI ke BRI, terus ada biaya adminnya 2.500. Bisa diinput di sini 1 Agustus, pengeluaran lainnya, lalu dipilih kategori. Misalnya anggaplah kategori 5 ini biaya admin sebesar 2.500 dikeluarkan oleh
BNI, karena tadi kita transfer dari BNI ke BRI. Selanjutnya adalah sheet utang piutang. Sheet ini berfungsi untuk men-tracking apakah ada utang atau piutang yang belum lunas, track waktu jatuh tempo pembayaran, dan highlight berapa utang yang belum dibayarkan atau belum lunas, juga piutang atau utang yang jatuh tempo di minggu ini. Nah, sheet ini tidak terkoneksi langsung dengan sheet transaction ataupun sheet lainnya, tapi dapat diisi secara manual untuk tracking. Nah, ada apa saja di sheet ini? Yang pertama, kita lihat dulu untuk tabel piutang. Nah, di tabel piutang ini, pertama ada tanggal atau tanggal terjadi transaksi piutang, kemudian nama yang melakukan piutang, jenis piutangnya apakah itu piutang internal, piutang customer. Piutang customer itu misalnya ada customer yang berutang atau belum melunasi pembayarannya, dan ada piutang lainnya. Kemudian bisa ditulis deskripsi lengkapnya di sini, nominalnya, tanggal jatuh tempo, dan status kalau misalnya sudah dilunasi, dan tanggal pelunasannya. Oke, di sini salah satu contohnya adalah misalnya tanggal 8 Juli Henry piutang internal, karyawan meminjam 300.000, tanggal jatuh temponya 31 Juli, dan statusnya sudah lunas, dibayarkan tanggal 31 Juli. Terus contohnya lagi ada Ana, yang contoh tadi ya di transaction, tanggal 6 Agustus, Ana, piutang internal atau karyawan IT, pinjam uang 500.000, jatuh temponya tanggal 2 September, berarti piutangnya harus dibayarkan maksimal tanggal 2 September dengan status belum lunas. Nanti kalau misalnya ada piutang yang belum lunas, akan terakumulasi di sini total piutang belum lunas. Dan nanti kalau ada piutang yang jatuh temponya di minggu ini, yaitu rentang hari Senin sampai hari Minggu, akan tercatat di tabel ini, piutang jatuh tempo minggu ini. Selanjutnya adalah utang, kurang lebih sama, yaitu tanggal, nama, jenis utang. Di sini ada utang ke vendor, utang ke bank, dan utang lainnya. Deskripsi, nominal, jatuh tempo, status lunas atau belum lunas, tanggal pelunasan, dan catatan bila perlu. Nanti kalau misalnya ada yang belum lunas, maka total utang yang belum lunas akan tercatat, total utang belum lunas, dan kalau ada utang yang jatuh temponya di minggu ini akan tercatat di tabel utang jatuh tempo minggu ini. Ingat tadi yang perlu di highlight, utang dan piutang ini di track secara manual. Jadi kalau misalnya teman-teman ada utang yang masuk atau piutang, itu harus dimasukkan secara berkala, secara paralel antara di transaction dan di utang piutang. Dan jika sudah lunas juga harus di track secara berkala. Kita contohkan ya yang sudah lunas, misalnya Ana. Di sini dia jatuh temponya tanggal 2 September dan dia sudah membayarkan. Misalnya di sini Ana membayarkan utangnya tanggal 1 September, lunasan piutang internal sebesar 500.000 dibayarkan ke account Mandiri. Catatannya selanjutnya adalah sheet overview. Di sheet ini, kamu bisa mengakses quick link yang ada di daftar isi untuk memudahkan kamu menuju ke sheet lainnya. Misalnya transaction, kamu tinggal klik dan kamu bisa langsung menuju ke sheet transaction dengan bagian yang kamu inginkan. Selain daftar isi, di sini kamu dapat melihat daftar harga produk ataupun price list yang sudah kamu inputkan sebelumnya di setup. Ini akan memudahkan kamu untuk melihat harga setiap produk pada saat menginput transaksi. Selanjutnya adalah saldo account. Di sini kamu bisa melihat total saldo kamu secara real time maupun saldo akhir dari masing-masing account yang sudah kamu input. Data ini akan memberikan hasil yang aktual jika kamu sudah menginput semua cash flow secara lengkap tanpa ada yang terlewat. Selanjutnya, di sini ada summary utang piutang atau rangkuman total piutang yang belum lunas dan total utang yang belum lunas. Selanjutnya ada report bulan ini. Di sini kamu dapat melihat laporan singkat dari keuangan bulan ini. Di antaranya adalah perbandingan pendapatan dan pengeluaran serta profit atau rugi, margin,
Perbandingan pendapatan pengeluaran. Perbandingan pendapatan pengeluaran serta profit atau rugi bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya, serta top penjualan produk dalam bentuk chart ataupun tabel. Selanjutnya adalah sheet monthly dashboard. Di sini ada dua bagian, yaitu dashboard bulanan dan dashboard yang bisa kamu custom sesuai dengan tanggal yang kamu inginkan. Kita masuk dulu ke monthly dashboard. Di sini kamu bisa mengetikkan tahun yang ingin kamu tuju, misalnya tahun 2025, lalu memilih drop down bulan apa yang kamu inginkan. Misalnya di sini Agustus. Berarti kita ingin melihat dashboard untuk Agustus tahun 2025. Nah, nanti akan langsung terdapat summary untuk pendapatan dan rinciannya, yaitu penjualan dan pendapatan lainnya, pengeluaran dan rinciannya yaitu biaya pokok COGS, operasional, pengeluaran lainnya, kemudian profit ataupun rugi, serta transaksi lainnya yaitu pendanaan, pelunasan piutang, piutang keluar, dan pembayaran utang. Di sampingnya, kamu bisa melihat chart untuk memudahkan kamu melihat bagaimana sih performa keuangan dari bisnismu di bulan ini, yaitu pendapatan versus pengeluaran, top 5 produk dengan penjualan tertinggi, serta top 5 pengeluaran operasional dengan pengeluaran yang paling besar. Di bagian bawahnya, kamu bisa melihat rincian untuk masing-masing kategori dari setiap tipe transaksi, baik di cash in maupun cash out. Selanjutnya adalah custom dashboard. Dashboard ini akan memudahkan kamu untuk melihat summary dari cash flow sesuai dengan bulan dan tanggal yang kamu pilih. Di sini kamu bisa melihat dashboard untuk 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tinggal kamu pilih aja tanggal mulai dan tanggal selesainya. Ini sampai tanggal 30 September. Lalu akan langsung muncul summary pendapatan, pengeluaran, profit atau rugi, pendanaan, pelunasan piutang, piutang keluar, dan pembayaran utang. Di sebelah kanannya kamu bisa melihat chart untuk pendapatan versus pengeluaran, top 5 penjualan produk, dan top pengeluaran operasional yang paling besar. Di bawahnya kamu bisa melihat rincian masing-masing kategori untuk cash in dan cash out. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk cash in dan cash out, untuk cash in yang akan dihitung adalah net amount atau amount di luar dari pajak dan biaya lainnya. Sedangkan untuk cash out yang akan dihitung adalah total amount, yaitu termasuk biaya dan pajak lainnya. Karena untuk cash in, biaya dan pajak lainnya akan dibayarkan oleh customer, sementara untuk cash out, biaya dan pajak lainnya akan dibayarkan oleh bisnis melalui uang kas yang keluar. Ini adalah annual dashboard atau dashboard tahunan. Di sini kamu bisa melihat dashboard atau summary sesuai dengan tahun yang kamu pilih. Nah, kamu bisa mengetikkan tahun yang ingin kamu pilih di sini. Misalnya kita pilih tahun 2025. Nah, nanti data akan muncul sesuai dengan transaction ataupun data cash flow yang sudah kamu isikan. Nah, berhubung di contoh ini kita baru mengisikan ada transaksi di bulan Agustus dan September, maka data yang muncul hanya untuk bulan Agustus dan bulan September. Di tabel yang ini, kamu bisa melihat perbandingan pendapatan, pengeluaran, profit atau rugi, dan margin dari masing-masing bulannya, serta kalkulasi pendapatan, pengeluaran, profit atau rugi, dan rata-rata margin untuk total tahun yang kamu pilih. Di sebelah kanannya, kamu bisa melihat chart yang akan memudahkan kamu melihat bagaimana sih kondisi keuangan bisnis kamu pada tahun tersebut. Di sini ada chart profit atau rugi versus pendapatan per bulan. Chart ini perlu kita lihat karena belum tentu bisnis yang pendapatan atau omsetnya besar, dia juga terhitung profit yang besar. Karena ada cost yang dipakai untuk menguranginya. Contohnya nih di sini, bulan Agustus dan September pendapatannya segini, sementara profitnya segini. Oke, selanjutnya adalah pendapatan versus pengeluaran. Di sini kita bisa melihat seberapa besar sih perbedaan pendapatan dan pengeluaran. Jangan sampai
pengeluaran bisnis lebih besar daripada pendapatannya. Selanjutnya adalah top penjualan produk. Di sini akan di-highlight 5 top penjualan produk serta mengkalkulasi persentase penjualan produk lainnya. Ini akan memudahkan kamu untuk mengetahui produk mana sih yang paling banyak terjual di tahun tersebut. Apakah produk itu bisa lebih difokuskan untuk penjualan, ataukah kita perlu melakukan strategi yang lain agar produk-produk lainnya juga bisa terjual dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, selanjutnya ada chart pengeluaran per bulan. Di sini kita bisa melihat perbandingan antara pengeluaran setiap bulannya. Kira-kira di bulan yang mana yang pengeluarannya paling besar dan berapa banyak sih perbedaan proporsi antara masing-masing kategori pengeluaran. Apakah lebih besar pengeluaran operasional atau biaya pokok ataupun pengeluaran lainnya. Nah, di bawahnya kamu bisa melihat rincian dari masing-masing kategori cash in dan juga cash out. Di sini kamu bisa membandingkan untuk masing-masing kategorinya untuk setiap bulannya. Selanjutnya adalah sheet report, yang juga merupakan sheet terakhir dari Business Financial Log and Report. Nah, di sini kamu bisa melihat 2 laporan yang paling sering digunakan untuk bisnis dan juga yang paling mendasar. Ini adalah laporan minimal yang wajib dimiliki oleh setiap bisnis. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan arus kas. Nah, untuk melihat laporannya, kamu bisa memilih rentang tanggal untuk laporan yang ingin kamu lihat. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya di sini kita ingin melihat dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2025. Nah, yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi akan menunjukkan seberapa besar bisnis kamu menghasilkan untung atau rugi dalam periode tertentu. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, biaya, dan kalkulasi laba atau rugi. Di sini yang pertama adalah pendapatan. Dia akan menjumlahkan pendapatan dari penjualan dan pendapatan lainnya, kemudian rincian biaya pokok, lalu kita akan mendapatkan laba atau rugi kotor, yaitu pendapatan dikurangi dengan total biaya pokok atau COGS. Selanjutnya, kita akan mendapatkan laba rugi operasional, yaitu laba rugi kotor dikurangi dengan total biaya operasional. Lalu, kita akan mendapatkan laba atau rugi bersih, yang merupakan laba atau rugi operasional dikurangi dengan pengeluaran lainnya. Dan di sini kita bisa mendapatkan persentase margin laba bersih. Tapi ingat, jika bisnis kamu sudah terikat oleh pajak, maka laba rugi bersih ini belum termasuk dengan pengurangan pajak. Di samping kanannya, kamu bisa melihat laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan aliran uang masuk dan uang yang keluar dari bisnis kamu. Dari mana saja uang bisnis kamu datang dan dipakai buat apa saja sih uangnya. Bisnis yang terhitung untung belum tentu memiliki saldo yang positif juga loh. Karena pada aliran arus kas, utang dan piutang akan mempengaruhi. Nah, kita lihat di laporan arus kas ini ada uang masuk dan ada uang keluar. Simpelnya, arus kas ini akan melihat saldo akhir yang kamu miliki di bisnis kamu yang dihitung dari total uang masuk dikurangi dengan total uang keluar termasuk piutang dan utang. Di sini untuk uang masuk atau cash in ada penjualan, pendapatan lainnya, pendanaan, pelunasan piutang customer, pelunasan piutang internal. Sedangkan uang keluar atau cash out ada biaya pokok COGS, biaya operasional, pengeluaran lainnya, piutang ke karyawan atau tim, piutang ke pihak lain, pembayaran utang ke vendor, pembayaran utang ke bank, pembayaran utang lainnya. Jika ada transfer antar account, akan diperhitungkan juga di balancing antar account, yaitu transfer masuk dan transfer keluar. Di sini adalah total dari setiap transaksi bisnis kamu, dan di sebelah kanannya adalah rincian untuk transaksi uang masuk dan uang keluar pada masing-masing account. Dengan memiliki laporan ini, kamu bisa tahu apakah cash flow bisnis kamu sudah sehat ataupun perlu diperbaiki.